Di meja makan itu, hanya tersedia 4 piring nasi. Padahal kami berenam. Aku sempat berpikir mungkin iparku lupa menanak nasi lagi. Namun beberapa detik kemudian, semua prasangkaku langsung hancur. Iparku berdiri sambil tersenyum sinis. Maaf ya. Nasinya cuma cukup buat keluarga inti. Lagian kalian kan cuma numpang makan. Suasana langsung membeku. Aku menatap wajah suamiku. Aku berharap kali ini ia akan membelaku. Namun seperti biasanya, ia hanya menundukkan kepala. Aku menggenggam tangannya pelan. Sudahlah, Mas. Ayo kita pulang. Kami keluar dari rumah itu tanpa mengambil sebutir nasi pun. Tanpa marah. Tanpa membalas. Tanpa sepatah kata. Di sepanjang perjalanan pulang, aku melihat suamiku menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat harga dirinya benar-benar hancur. Namun mereka tidak tahu, malam itu juga, sebuah telepon datang ke rumah kami. Telepon yang akan mengubah nasib seluruh keluarga. Dan membuat orang-orang yang mengusir kami, datang menangis sambil memohon maaf. Apakah semua penyesalan itu masih ada artinya setelah hati kami dihancurkan di meja makan keluarga sendiri? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan tetap duduk di meja makan itu atau memilih pulang demi menjaga harga diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku selalu dianggap tamu di rumah yang ikut kubangun. Namaku Ratri. Usiaku 38 tahun. Sudah 12 tahun aku menikah dengan Arif. Laki-laki yang kupilih bukan karena hartanya, melainkan karena kebaikan hatinya. Saat kami menikah, kehidupan kami sangat sederhana. Arif hanya bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan gaji pas-pasan. Sedangkan aku menerima pesanan menjahit dari rumah. Siang menjahit, malam tetap menjahit. Kadang sampai pukul 2 dini hari, mataku sudah perih, punggungku terasa sakit, tetapi aku tetap bertahan. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, tidak apa-apa capek sekarang, yang penting rumah tanggaku tetap bertahan. Syukurlah, sedikit demi sedikit keadaan kami membaik. Arif mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pesanan jahitanku juga semakin banyak. Meski begitu, kami tetap hidup sederhana. Kami tidak pernah membeli barang mewah. Kami lebih memilih menabung dan membantu keluarga. Sayangnya, kebaikan itu justru dianggap kelemahan. Ibu mertuaku, Bu Lasmi, tinggal serumah dengan adik ipar Arif, Yanti, dan suaminya, Doni. Rumah itu sebenarnya rumah peninggalan almarhum bapak mertua. Karena Arif anak sulung, ia sering membantu biaya perawatan rumah. Kalau atap bocor, Arif yang membayar tukangnya. Kalau listrik menunggak, Arif diam-diam melunasinya. Kalau Bu Lasmi sakit, kami yang mengantar ke dokter dan membeli obat. Semua itu kami lakukan tanpa pernah menghitung-hitung. Aku bahkan tidak pernah meminta ucapan terima kasih. Bagiku, membantu orang tua adalah kewajiban. Namun ternyata, tidak semua orang melihatnya seperti itu. Yanti adalah orang yang paling sering merendahkanku. Setiap kali kami datang ke rumah ibu, selalu ada saja ucapannya yang menyakitkan. Suatu sore, saat aku datang membawa sekotak kue buatan sendiri, Yanti hanya melirik sekilas. Oh, bawa kue lagi? Aku tersenyum. Iya, Mbak. Kebetulan tadi habis bikin pesanan, jadi sekalian buat ibu. Yanti mengambil satu potong. Belum juga mencicipi, ia sudah berkata sinis. Kalau beli di toko kan lebih enak. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi ini saya buat sendiri. Yanti tertawa pelan. Pantesan bentuknya sederhana. Kirain beli. Kalimat itu menusuk hatiku. Bukan karena kuenya dihina. Tetapi karena niat baikku kembali dianggap tidak ada artinya. Arif yang duduk di ruang tamu sebenarnya mendengar semuanya. Aku sempat berharap ia akan berkata sesuatu. Namun seperti biasanya, ia hanya diam. Sepulang dari rumah ibu, aku bertanya pelan. Mas? Kenapa Mas diam saja? Arif memegang setir sambil menghela napas. Sudahlah,
Namanya juga adik. Jangan dimasukkan hati. Aku menoleh keluar jendela. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena ucapan Yanti, melainkan karena suamiku kembali memilih diam. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Kalau aku datang membantu memasak saat ada acara keluarga, Yanti berkata, "Wah, akhirnya datang juga. Kukira sibuk cari uang." Kalau aku mencuci piring setelah makan bersama, ia berkata, "Ya memang cocoknya kerja di dapur." Kalau aku duduk sebentar karena lelah, ia kembali menyindir. Baru kerja sedikit saja sudah capek. Aku selalu memilih diam. Aku tidak ingin membuat Arif semakin sulit menghadapi keluarganya. Namun semakin aku diam, semakin mereka merasa bebas menyakitiku. Suatu malam, Arif pulang kerja dengan wajah lelah. Ia duduk di sampingku sambil menyerahkan sebuah amplop. "Apa ini, Mas?" "Bonus kantor." Aku tersenyum bahagia. "Alhamdulillah." Tapi, Arif kembali berkata, "Besok ibu mengadakan makan malam keluarga. Aku diminta membawa sedikit uang buat tambahan belanja." Aku langsung mengangguk. Tentu saja. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil sebagian uang tabungan dapur yang selama ini kusisihkan dari hasil menjahit. "Ini saja, Mas. Semoga cukup." Arif menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu selalu mengalah." Aku tersenyum. Namanya juga keluarga. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Aku sama sekali tidak tahu. Uang yang malam itu kami berikan untuk acara makan keluarga, justru akan menjadi awal penghinaan terbesar yang pernah kami rasakan. Karena keesokan harinya, di meja makan itu, sudah disiapkan sebuah rencana yang akan menghancurkan harga diri kami di depan seluruh keluarga. Di meja makan itu, aku mulai merasa kami tidak pernah dianggap keluarga. Sejak pagi aku sudah sibuk di dapur. Meski acara makan malam masih beberapa jam lagi, aku ingin membantu menyiapkan semuanya agar Bu Lasmi tidak terlalu lelah. Aku bangun lebih awal. Sebelum berangkat ke rumah ibu mertua, aku menyelesaikan 2 pesanan jahitan yang harus dikirim ke pelanggan. Setelah itu aku memasak semangkuk sayur asem dan ayam ungkep. "Mas, ini sekalian kita bawa ya." Arif yang sedang mengenakan kemeja hanya mengangguk. "Iya, Reti. Nanti ibu pasti senang." Aku tersenyum kecil. Di dalam hati aku masih berharap. Mungkin malam ini akan berbeda. Mungkin Yanti sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin kami benar-benar bisa makan bersama sebagai keluarga. Aku terlalu berharap. Dan ternyata, harapan itu perlahan berubah menjadi luka. Sesampainya di rumah Bu Lasmi, halaman sudah dipenuhi beberapa kendaraan milik saudara. Suasana terlihat ramai. Tawa terdengar dari ruang tamu. Aku langsung membawa panci berisi ayam ungkep ke dapur. "Assalamualaikum." Bu Lasmi menoleh sebentar. "Oh, sudah datang." Beliau kembali sibuk memotong buah. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Aku tetap tersenyum. "Bu, saya bawa ayam sama sayur asem." Belum sempat Bu Lasmi menjawab, Yanti masuk ke dapur. Ia melihat panci yang kubawa. "Loh? Bawa makanan juga?" "Iya. Biar tambah banyak lauknya." Yanti tertawa kecil. "Padahal aku sudah masak banyak. Nanti kalau kebanyakan malah mubazir." Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu buat besok saja." Namun Yanti hanya meletakkan panciku di sudut dapur tanpa membukanya. Aku memperhatikan sebentar. Entah kenapa, ayam yang kubawa tidak ikut disusun di meja makan. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Selama hampir 2 jam berikutnya, aku membantu mencuci sayuran, mengiris bawang, menyapu lantai dapur, mencuci piring yang sudah dipakai memasak. Sementara Yanti lebih sering duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia memberi perintah. "Ratri, tolong ambilkan gelas. Ratri, tolong cuci talenan. Ratri, tolong buang sampah belakang." Aku mengerjakannya satu persatu, tanpa membantah. Seorang tetangga yang ikut membantu memasak bahkan berbisik kepadaku. "Mbak, dari tadi kok yang kerja Mbak terus?" Aku hanya tersenyum. "Sudah biasa, Bu." Beliau menggeleng pelan. "Kalau saya jadi Mbak, saya sudah pulang dari tadi." Aku hanya menarik napas panjang. Bukan karena aku tidak punya harga diri, tetapi karena aku masih menghormati ibu mertuaku. Menjelang maghrib,
Semua masakan akhirnya selesai. Aroma opor ayam memenuhi ruang makan. Sambal terasi, sayur lodeh, ikan goreng, kerupuk, dan buah-buahan sudah tersusun rapi di atas meja. Aku tersenyum lega. Alhamdulillah. Tanpa sadar perutku mulai berbunyi. Sejak pagi aku belum sempat makan. Namun melihat semua orang berkumpul, rasa lelahku sedikit terobati. Arif menghampiriku. Capek ya? Aku menggeleng sambil tersenyum. Enggak. Yang penting acaranya lancar. Arif menggenggam tanganku sebentar. Terima kasih. Ucapan sederhana itu cukup membuat hatiku hangat. Beberapa menit kemudian Bu Lasmi memanggil semua orang. Ayo. Makan dulu. Kami mulai menuju ruang makan. Aku membantu mengambilkan piring untuk saudara-saudara yang lebih tua. Setelah semuanya duduk, aku baru hendak mengambil tempat di samping Arif. Namun langkahku terhenti. Aku memperhatikan meja makan dengan bingung. Di atas meja, hanya ada 4 piring nasi yang sudah disiapkan. Aku menghitung sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Padahal, yang akan makan ada 6 orang dewasa. Aku sempat berpikir mungkin nasi di rice cooker belum diambil. Aku tersenyum lalu berkata pelan. Yanti, nasinya masih ada di dapur ya? Yanti menoleh. Tatapannya datar. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku merinding. Iya? Ada. Tapi, ia berhenti sejenak. Semua orang mulai menoleh ke arah kami. Lalu Yanti melanjutkan dengan suara yang cukup keras hingga seluruh ruang makan mendengarnya. Nasinya memang sengaja cuma cukup buat 4 orang. Aku membeku. Arif ikut mengangkat kepalanya. Suasana ruang makan mendadak hening. Aku belum tahu. Kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Yanti akan menjadi penghinaan paling menyakitkan yang pernah kami alami di depan seluruh keluarga. Kalian makan di luar saja. Satu kalimat yang menghancurkan harga diri kami. Aku masih berdiri di samping meja makan. Mataku terus menatap 4 piring nasi yang tersusun rapi. Di hadapanku duduk Bu Lasmi, Yanti, Doni, dan seorang paman yang baru datang dari luar kota. Sementara aku dan Arif masih berdiri. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang masih ada nasi di dapur yang belum sempat disajikan. Aku tersenyum kecil. Yanti, kalau nasinya masih ada, biar aku ambil saja. Belum sempat aku melangkah menuju dapur, Yanti langsung mengangkat tangannya. Nggak usah. Aku berhenti. Loh, kenapa? Yanti menyandarkan tubuhnya ke kursi. Senyumnya tipis. Namun sorot matanya penuh sindiran. Soalnya, memang cuma ada 4 porsi. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya? Yanti menghela napas seolah merasa terganggu. Loh, Mbak. Masa harus dijelasin? Nasinya memang sengaja cuma buat 4 orang. Dadaku mulai terasa sesak. Aku menoleh ke arah Arif. Suamiku juga terlihat bingung. Terus? Kami makan apa? Pertanyaan Arif membuat semua orang terdiam beberapa detik. Namun Yanti justru tertawa kecil. Tadi kan kalian belum makan di sini. Ya sudah. Silakan makan di luar saja. Kalimat itu terdengar begitu ringan. Seolah mengusir kami adalah hal yang biasa. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa mendengar detak jam dinding. Bahkan suara sendok yang jatuh dari tangan Doni terdengar sangat jelas. Aku menatap wajah Bu Lasmi. Berharap beliau akan berkata, Yanti, jangan begitu. Ambilkan nasi lagi. Namun harapan itu kembali pupus. Bu Lasmi hanya berkata pelan. Ya sudah. Kalau memang kurang, nanti lain kali saja makan bersama. Lain kali? Aku menggigit bibirku. Bukankah sejak pagi aku membantu memasak? Bukankah uang belanja yang Arif berikan kemarin juga dipakai untuk membeli beras dan lauk? Lalu, kenapa kami justru disuruh mencari makan di luar? Seorang paman yang duduk di ujung meja tampak tidak nyaman. Beliau berdaham pelan. Yanti, kalau nasinya kurang, tinggal masak lagi. Yanti langsung menjawab cepat. Waduh, Om. Masak nasi kan lama. Lagian, Arif sama Mbak Ratri pasti ngerti kok. Aku tersenyum pahit. Mengerti? Apa yang harus ku mengerti? Bahwa kami memang tidak dianggap keluarga? Aku menoleh ke arah Arif. Kulihat kedua tangannya mengepal di bawah meja. Aku tahu, ia sedang menahan marah. Namun seperti biasanya, ia memilih diam.
Perlahan ia menarik napas panjang. Lalu berdiri. Hai. Ayo. Hanya satu kata itu. Tidak ada bentakan. Tidak ada perdebatan. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku mengambil tas yang sejak tadi kusimpan di kursi. Lalu tanpa menyentuh satupun makanan di meja, aku berdiri di samping suamiku. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh kepada Bu Lasmi. Bu, terima kasih sudah mengundang kami. Bu Lasmi hanya menundukkan kepala. Beliau tidak sanggup menatap mataku. Saat kami hampir sampai di pintu, Yanti kembali bersuara. Jangan marah ya, Mbak. Soalnya keluarga kita lagi banyak pengeluaran. Harus hemat. Kalimat itu membuatku berhenti sejenak. Aku menoleh perlahan. Yanti. Iya? Ayam yang kubawa tadi? Disajikan juga, kan? Wajah Yanti langsung berubah. Beberapa detik ia terdiam. Aku melanjutkan dengan tenang. Kalau tidak salah, tadi aku juga ikut memberi uang belanja. Tapi tidak apa-apa. Semoga makan malamnya berkah. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku memilih keluar. Meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Begitu pintu rumah tertutup di belakang kami, aku mendengar beberapa tetangga yang duduk di teras sebelah saling berbisik. Itu bukannya anak sulungnya Bu Lasmi? Iya. Kok pulang sebelum makan? Kasihan istrinya. Aku hanya mempercepat langkah. Aku tidak ingin mereka melihat air mataku. Kami masuk ke dalam mobil. Tidak ada yang berbicara. Arif menyalakan mesin. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan, suasana begitu sunyi. Aku memandang lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena lapar. Bukan karena nasi. Tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar diusir dari keluarga yang selama ini selalu kubela. Beberapa menit kemudian, di tengah perjalanan, Arif tiba-tiba menepikan mobil di pinggir jalan. Ia menundukkan kepalanya di atas setir. Bahu laki-laki itu mulai bergetar. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, suamiku menangis di hadapanku. Dengan suara yang penuh penyesalan ia berkata, "Maafkan aku, Ray. Aku gagal menjagamu sebagai istriku." Tangisku pecah mendengar kalimat itu. Namun kami belum tahu, saat kami masih menangis di dalam mobil, di rumah Bu Lasmi, seseorang baru saja menemukan sebuah amplop tua yang tertinggal di bawah panci ayam yang kubawa. Dan isi amplop itu akan mengubah kehidupan seluruh keluarga kami. Suamiku menangis di dalam mobil. Sementara di rumah, satu amplop mengubah segalanya. Mobil kami berhenti di pinggir jalan. Mesinnya masih menyala. Namun tidak satu pun dari kami sanggup berbicara. Lampu-lampu kendaraan berlalu lalang di depan kami. Aku memandang keluar jendela. Air mataku terus mengalir tanpa suara. Lalu, aku mendengar isak pelan dari sampingku. Aku menoleh. Arif masih memegang setir. Kepalanya tertunduk. Kedua bahunya bergetar. Tangis yang selama ini selalu ia sembunyikan akhirnya pecah. Hai. Suaranya serak. Aku minta maaf. Aku memegang lengannya. Mas, aku gagal. Aku gagal jadi suami. Kalimat itu menusuk hatiku. Selama 12 tahun menikah, belum pernah kulihat Arif menangis seperti malam itu. Aku selalu bilang sabar. Aku selalu minta kamu mengalah. Padahal, yang paling sering disakiti justru kamu. Aku mengusap air mataku. Mas, sudah. Kita pulang saja. Namun Arif menggeleng. Tidak. Malam ini aku malu. Malu sama diriku sendiri. Mereka menghina istriku. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mas, kadang diam bukan berarti lemah. Tapi, kalau dia membuat orang lain terus menyakiti kita, suatu hari memang harus berhenti. Arif menatapku. Matanya merah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sementara itu, di rumah Bu Lasmi, acara makan malam tetap berlangsung. Yanti tertawa bersama Doni, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Untung mereka pulang. Jadi makanannya cukup. Doni ikut tertawa kecil. Iya. Kalau enggak, nanti lauknya kurang. Beberapa saudara hanya saling berpandangan. Mereka merasa tidak enak.
Namun tidak ada yang berani menegur. Setelah semua selesai makan, Yanti mulai membereskan meja. Ia mengambil panci ayam yang tadi kubawa. Saat panci itu diangkat, terlihat sebuah amplop coklat terselip di bawahnya. Loh? Apa ini? Yanti mengambil amplop tersebut. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis dengan tulisan tangan. Untuk Ratri. Sangat penting. Yanti mengernyit. Surat apaan ini? Doni menghampiri. Coba lihat. Yanti membolak-balik amplop itu. Kayaknya penting. Bu Lasmi yang sedang mencuci tangan ikut mendekat. Itu punya Ratri? Iya, Bu. Kayaknya tadi jatuh. Doni berkata pelan. Ya sudah. Besok saja dikembalikan. Namun entah kenapa, Yanti terus memperhatikan amplop itu. Rasa penasarannya semakin besar. Di sisi lain, aku dan Arif akhirnya sampai di rumah kontrakan kecil kami. Begitu pintu terbuka, suasana rumah terasa begitu sunyi. Aku langsung menuju dapur. Kubuka tudung saji. Masih ada sedikit nasi sisa semalam. Ada telur. Ada tempe. Aku tersenyum kecil. Mas, aku goreng telur ya. Arif menatapku. Kamu masih sempat masak. Aku tersenyum. Kalau kita lapar, masa harus tidur? Arif langsung memelukku. Pelukannya begitu erat. Terima kasih. Aku tidak pantas mendapatkan istri sebaik kamu. Air mataku kembali jatuh. Aku membalas pelukannya. Mas, kita tidak miskin. Kita hanya sedang diuji. Beberapa menit kemudian, kami makan berdua di meja kecil dapur. Hanya nasi, telur dadar, tempe goreng, dan sambal. Namun entah kenapa, makanan sederhana itu terasa jauh lebih nikmat dibanding semua hidangan mewah di rumah Bu Lasmi. Di sela makan, Arif berkata pelan. Mulai besok, aku tidak mau kamu diperlakukan seperti tadi lagi. Aku tersenyum tipis. Kita lihat nanti ya, Mas. Belum sempat percakapan kami berlanjut, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Assalamualaikum. Suara seorang pria tua terdengar dari seberang. Apakah benar saya sedang berbicara dengan Ibu Ratri? Iya. Saya Pak Darmo. Jantungku langsung berdegup. Nama itu sudah sangat lama tidak kudengar. Ada apa, Pak? Suara Pak Darmo terdengar serius. Saya baru menerima kabar bahwa surat yang saya kirim belum sampai ke tangan Ibu. Aku langsung berdiri dari kursi. Surat? Iya. Surat tentang amanah terakhir almarhum ayah Ibu. Tanganku mulai gemetar. Pak Darmo melanjutkan. Besok pagi saya akan datang. Karena rahasia itu sudah tidak bisa disimpan lebih lama lagi. Telepon terputus. Aku masih berdiri mematung. Sementara di rumah Bu Lasmi, Yanti yang sejak tadi memegang amplop itu akhirnya berbisik kepada Doni. Mas, gimana kalau kita buka saja? Siapa tahu isinya sesuatu yang berharga. Aku sama sekali belum tahu bahwa rasa penasaran mereka malam itu akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Amplop yang hampir dicuri, dan rahasia yang selama ini kusimpan sendiri. Aku masih memegang ponsel di tanganku. Jantungku berdegup begitu kencang setelah mendengar nama Pak Darmo. Sudah hampir 5 tahun kami tidak pernah berhubungan. Sejak ayahku meninggal, beliau seolah menghilang tanpa kabar. Aku perlahan duduk kembali di kursi. Wajahku pasti terlihat pucat, karena Arif langsung menghampiriku. Hai. Siapa yang telepon? Aku menarik napas panjang. Itu Pak Darmo? Arif langsung mengernyit. Pak Darmo? Sahabat almarhum Bapak. Aku mengangguk pelan. Iya. Beliau bilang ada surat yang belum sampai ke tanganku. Surat tentang amanah terakhir Bapak. Arif tampak bingung. Amanah apa? Aku terdiam beberapa saat. Selama bertahun-tahun aku memang tidak pernah menceritakan semuanya kepada Arif. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena aku ingin rumah tangga kami berjalan tanpa dibayangi urusan harta. Aku menundukkan kepala. Mas, ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan. Arif duduk di sampingku. Apapun itu, aku siap mendengarnya. Aku menggenggam kedua tanganku sendiri. Dulu, sebelum Bapak meninggal, beliau pernah bilang kalau suatu hari akan ada seseorang yang datang membawa titipan untukku.
Tapi beliau tidak pernah menjelaskan apa isinya. Aku mengira itu hanya pesan biasa. Karena tidak pernah ada kabar lagi, aku memilih melupakan semuanya. Arif memandangku lekat-lekat. Lalu sekarang, Pak Darmo bilang waktunya sudah tiba. Ruangan kembali sunyi. Tak satu pun dari kami tahu apa yang sebenarnya sedang menunggu. Di rumah Bu Lasmi, Yanti masih memandangi amplop coklat itu. Tangannya sudah beberapa kali mencoba membuka bagian ujung amplop. Doni langsung menahan. Jangan. Itu bukan hak kita. Yanti mendengus pelan. Memangnya kenapa? Kalau cuma surat biasa, buat apa ditutup rapat seperti ini? Doni mulai gelisah. Kalau ketahuan Ratri bagaimana? Yanti menyilangkan tangan di dada. Dia juga belum tentu sadar kalau suratnya tertinggal. Bu Lasmi yang mendengar percakapan itu mendekat. Kalian sedang apa? Yanti memperlihatkan amplop tersebut. Ini surat Ratri. Kayaknya penting. Bu Lasmi ikut memperhatikannya. Tatapannya berubah penasaran. Kalau memang penting, besok saja dikembalikan. Namun Yanti tidak segera mengangguk. Tatapannya justru semakin tajam. Entah mengapa, sejak melihat tulisan, sangat penting, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Malam semakin larut. Aku belum bisa memejamkan mata. Pikiranku terus kembali pada kejadian di meja makan. 4 piring nasi. Tatapan sinis Yanti. Diamnya Bu Lasmi. Dan wajah Arif yang hancur karena merasa gagal melindungiku. Aku memandang suamiku yang sudah tertidur kelelahan di sampingku. Perlahan kuusap rambutnya. Mas, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Yang membuatku sedih. Bukan hidup sederhana. Tapi melihatmu terus disalahkan oleh keluargamu sendiri. Air mataku kembali jatuh. Aku berjanji dalam hati. Kalau memang besok rahasia itu benar-benar terbuka, aku tidak akan menggunakannya untuk membalas dendam. Aku hanya ingin hidup kami dihargai sebagai manusia. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, terdengar suara ketukan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Aku segera membukanya. Di depan rumah berdiri seorang pria tua berambut putih dengan kemeja sederhana. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya penuh ketegasan. Assalamualaikum. Ratri, kamu masih mengenali saya? Mataku langsung berkaca-kaca. Pak Darmo. Beliau tersenyum tipis. Maaf membuatmu menunggu selama ini. Aku mempersilakan beliau masuk. Arif segera menyiapkan segelas teh hangat. Belum sempat kami berbincang lama, Pak Darmo membuka tas kulit yang dibawanya. Dari dalam tas itu, beliau mengeluarkan sebuah map tua berwarna biru. Lalu beliau berkata dengan suara pelan namun tegas. Ratri, yang saya bawa ini bukan sekadar surat. Ini adalah amanah terakhir ayahmu. Tapi, sebelum saya menyerahkannya, saya harus memastikan satu hal. Aku menatap beliau penuh tanda tanya. Apa itu, Pak? Pak Darmo menarik napas panjang. Lalu bertanya, apakah masih ada orang di keluargamu yang belum mengetahui siapa sebenarnya dirimu? Pertanyaan itu membuatku membeku. Karena jika jawabannya terungkap, bukan hanya hidupku yang akan berubah, tetapi juga nasib seluruh keluarga yang semalam mengusir kami dari meja makan. Rahasia yang kusimpan selama ini mulai terbuka. Aku masih menatap wajah Pak Darmo. Pertanyaan beliau terus terngiang di kepalaku. Apakah masih ada orang di keluargamu yang belum mengetahui siapa sebenarnya dirimu? Aku menundukkan kepala, lalu mengangguk pelan. Iya, Pak. Bahkan suami saya pun belum mengetahui semuanya. Arif yang duduk di sampingku langsung menoleh. Tatapannya penuh kebingungan. Hai, maksudnya apa? Aku menggenggam tangan Arif. Mas, aku minta maaf. Bukan karena aku tidak percaya. Tapi aku takut. Aku takut kalau orang mengetahui semuanya, hidup kita tidak akan pernah tenang lagi. Arif mengusap punggung tanganku. Apapun yang kamu sembunyikan, aku tidak akan marah. Selama ini aku tahu kamu selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Mendengar ucapan itu, air mataku kembali mengalir. Aku merasa bersalah karena selama bertahun-tahun memendam semuanya sendirian. Pak Darmo membuka map tua yang sejak tadi dibawanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang mulai menguning dimakan usia. Beliau mengeluarkan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan ayahku berdiri di depan sebuah bangunan besar bersama Pak Darmo.
Aku langsung mengenalinya. Itu gudang milik Bapak. Pak Darmo mengangguk. Benar. Gudang itu hanyalah sebagian kecil dari usaha ayahmu. Arif semakin bingung. Usaha? Aku menarik napas panjang. Mas, dulu sebelum sakit, Bapak memiliki usaha penggilingan padi dan beberapa bidang tanah. Tapi setelah beliau meninggal, semuanya dikelola oleh orang kepercayaannya. Aku tidak pernah ikut campur. Arif memandangku dengan mata membesar. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku tersenyum pahit. Karena aku ingin menikah denganmu sebagai Ratri. Bukan sebagai anak orang berada. Aku ingin kita membangun hidup dari nol. Aku tidak ingin uang menjadi alasan orang menghormatiku. Suasana menjadi hening. Pak Darmo mengangguk pelan. Itulah pesan terakhir ayahmu. Beliau ingin memastikan laki-laki yang mendampingimu benar-benar mencintaimu, bukan hartamu. Arif langsung menundukkan kepala. Air matanya menetes. Pak, saya memang tidak tahu apa-apa. Tapi saya mencintai Ratri sejak pertama kali mengenalnya. Pak Darmo tersenyum tipis. Itulah sebabnya saya datang hari ini. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah amplop lain yang lebih tebal. Amplop itu disegel dengan rapi. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan ayahku. Untuk putriku, Ratri. Tanganku gemetar saat menerimanya. Rasanya seperti mendengar suara ayah kembali memanggil namaku. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Tulisan tangan ayah masih sangat jelas. Kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti waktunya telah tiba. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Pak Darmo berkata pelan. Ayahmu menitipkan surat itu kepada saya sebelum beliau meninggal. Beliau berpesan agar surat itu baru diberikan setelah beliau yakin kamu menemukan pendamping hidup yang tulus. Aku memejamkan mata. Sudah bertahun-tahun aku merindukan sosok ayah. Kini, melalui surat itu, rasanya beliau kembali hadir di hadapanku. Sementara itu, di rumah Bu Lasmi, Yanti masih belum bisa melupakan amplop yang tertinggal semalam. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Aneh. Kenapa semalam ada surat penting buat Ratri? Doni mulai kesal. Kamu ini kenapa sih? Sudahlah. Urus saja hidup kita. Namun Yanti justru semakin curiga. Mas, selama ini Ratri kelihatannya biasa saja. Tapi jangan-jangan, dia menyembunyikan sesuatu. Bu Lasmi yang sedang menyapu halaman ikut mendengar ucapan itu. Beliau berhenti sejenak. Memangnya apa yang bisa disembunyikan Ratri? Yanti mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Tapi firasatku tidak enak. Orang yang terlalu sabar biasanya menyimpan sesuatu yang besar. Ucapan itu membuat Doni ikut berpikir. Untuk pertama kalinya, mereka mulai merasa bahwa wanita yang selama ini mereka hina mungkin bukan orang biasa. Kembali di rumahku, aku melipat surat ayah dengan hati-hati. Belum sempat aku membaca seluruh isinya. Pak Darmo kembali berbicara. Masih ada satu dokumen lagi. Dan justru dokumen inilah yang akan menentukan masa depanmu. Beliau mengeluarkan sebuah map merah yang lebih tebal. Lalu meletakkannya di atas meja. Aku dan Arif saling berpandangan. Pak Darmo menatap kami dengan wajah serius. Ratri, mulai hari ini, sudah saatnya semua hak yang selama ini dititipkan ayahmu dikembalikan kepadamu. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku belum membuka map merah itu. Namun dari ketebalannya saja, aku tahu isinya bukan sesuatu yang sederhana. Dan aku sama sekali tidak menyangka, dokumen di dalam map merah itu akan membuat Yanti, Doni, dan bahkan Bu Lasmi kehilangan ketenangan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Aku akhirnya tahu, selama ini ayah sudah menyiapkan masa depanku. Tanganku masih gemetar saat menatap map merah yang diletakkan Pak Darmo di atas meja. Entah kenapa, aku merasa takut membukanya. Bukan karena aku mengharapkan harta, tetapi karena aku khawatir, semua ini akan mengubah hidup kami yang selama ini sederhana. Pak Darmo tersenyum tipis. Silakan dibuka, Ratri. Sudah terlalu lama ayahmu menitipkan semua ini. Aku menoleh ke arah Arif. Suamiku mengangguk pelan. Buka saja, Rete. Apapun isinya, kita hadapi bersama. Aku menarik napas panjang. Lalu kubuka map merah itu perlahan. Di dalamnya tersusun beberapa lembar sertifikat tanah, dokumen kepemilikan gudang,
dan berkas perusahaan yang masih tersimpan sangat rapi. Di bagian paling atas terdapat sebuah surat bermaterai. Pak Darmo menunjuk surat itu. Itu surat penunjukan ahli waris. Aku membacanya perlahan. Semakin jauh ku baca, semakin sulit aku menahan air mata. Di surat itu tertulis jelas bahwa seluruh aset peninggalan ayahku memang dititipkan sementara kepada Pak Darmo hingga waktunya diserahkan kepadaku. Tidak ada nama saudara lain. Tidak ada nama orang lain. Hanya namaku seorang. Aku langsung menutup mulutku. Pak, kenapa Bapak melakukan semua ini? Pak Darmo tersenyum penuh haru. Karena ayahmu tahu, kamu berhati lembut. Beliau khawatir kalau semuanya langsung diberikan kepadamu saat masih muda, akan banyak orang yang mendekat karena mengincar hartamu. Beliau ingin kamu lebih dulu menemukan keluarga yang mencintaimu apa adanya. Air mataku kembali jatuh. Aku teringat perjuangan ayah yang membesarkanku seorang diri setelah ibu meninggal. Beliau selalu berkata, harta bisa dicari lagi, tapi hati yang tulus tidak bisa dibeli. Kini aku benar-benar memahami maksud perkataan itu. Arif masih terdiam. Ia memandang satu persatu dokumen di atas meja. Lalu ia berkata lirih. Hai, kalau semua ini benar, berarti selama ini kamu sebenarnya tidak pernah kekurangan. Aku tersenyum sambil menggeleng. Mas, aku merasa cukup sejak menikah denganmu. Kita memang hidup sederhana. Tapi kita selalu makan dari hasil kerja sendiri. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Arif tidak mampu menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku erat. Matanya kembali berkaca-kaca. Aku malu. Selama ini aku membiarkan keluargaku menghina perempuan yang ternyata jauh lebih besar hatinya daripada kami semua. Aku mengusap punggung tangannya. Jangan menyalahkan dirimu terus, Mas. Yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup setelah ini. Pak Darmo kemudian mengeluarkan satu dokumen terakhir. Beliau meletakkannya di hadapanku. Masih ada satu amanah lagi. Aku mengangkat wajah. Apalagi, Pak? Perusahaan penggilingan padi milik ayahmu masih beroperasi sampai sekarang. Aku terkejut. Masih? Iya. Selama bertahun-tahun keuntungannya kami simpan sesuai pesan ayahmu. Aku benar-benar tidak percaya. Kenapa Bapak tidak pernah mengambilnya? Pak Darmo tersenyum. Saya hanya menjalankan amanah. Semua hasil usaha itu bukan milik saya. Itu milikmu. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Di luar sana, begitu banyak orang mengejar harta dengan segala cara. Sementara seseorang yang bukan keluargaku justru menjaga amanah ayahku selama bertahun-tahun tanpa mengurangi sedikit pun. Di rumah Bu Lasmi, Yanti masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Ia sedang menyapu halaman ketika seorang tetangga menghampirinya. Yan, kemarin kok Mas Arif pulang cepat? Yanti tersenyum canggung. Oh, mereka ada urusan. Tetangga itu menggeleng pelan. Soalnya saya lihat Mbak Ratri sedih sekali. Kasihan lo? Yanti langsung menjawab ketus. Ah, dia memang baperan. Tetangga itu tidak berkata apa-apa lagi. Namun sebelum pergi, beliau sempat berucap pelan. Hati-hati ya, Yan. Kadang orang yang paling sering kita remehkan justru yang paling berjasa. Kalimat itu membuat Yanti kesal. Dasar ikut campur. Namun setelah tetangga itu pergi, entah kenapa hatinya mulai gelisah. Sore harinya, Pak Darmo bersiap pamit. Sebelum keluar rumah, beliau menyerahkan sebuah kartu nama kepadaku. Besok pagi ikut saya ke kantor notaris. Ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Aku menerima kartu itu. Iya, Pak. Beliau mengangguk. Lalu satu lagi. Sebaiknya untuk sementara, jangan dulu beritahu keluarga suamimu. Aku mengernyit. Kenapa? Pak Darmo menjawab dengan tenang. Karena saya ingin melihat siapa yang benar-benar menyayangimu, dan siapa yang hanya datang saat mengetahui apa yang kamu miliki. Aku terdiam. Ucapan itu terasa begitu dalam. Namun tanpa kami sadari, di luar pagar rumah, seseorang sedang berdiri memandangi ke arah kami. Orang itu baru saja melihat Pak Darmo keluar sambil menyalamiku dengan hormat. Dan saat wajahnya terlihat jelas, dadaku langsung berdebar. Ternyata orang itu adalah Yanti. Ia menatapku penuh curiga, lalu berbisik pelan. Ratri,
Sebenarnya apa yang sedang kamu sembunyikan? Yanti mulai curiga, tapi ia belum tahu siapa yang selama ini ia hina. Aku membeku saat melihat Yanti berdiri di luar pagar rumah. Ia mengenakan jaket tipis dan masih memakai sandal rumah. Wajahnya terlihat kelelahan, tetapi sorot matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Aku tidak menyangka ia datang pagi-pagi ke rumah kontrakan kami. Pak Darmo yang baru saja hendak masuk ke mobil juga memperhatikan kehadiran Yanti. Beliau menoleh kepadaku pelan. Apakah ibu mengenalnya? Aku mengangguk. Itu adik ipar saya, Pak. Pak Darmo hanya mengangguk singkat. Beliau tidak bertanya lagi. Sebelum masuk ke mobil, beliau menepuk pelan bahuku. Ingat pesan saya. Jangan terburu-buru mempercayai siapapun. Aku mengangguk. Iya, Pak. Mobil Pak Darmo pun perlahan meninggalkan rumah. Begitu mobil itu menghilang di ujung jalan, Yanti langsung berjalan mendekat. Senyumnya dipaksakan. Mbak. Barusan siapa? Aku berusaha tetap tenang. Oh, teman lama almarhum Bapak. Yanti menaikkan alisnya. Teman? Iya. Beliau cuma mampir. Yanti tidak langsung percaya. Matanya sempat melirik ke arah map yang masih kupegang. Aku refleks memeluk map itu ke dada. Melihat gerakanku, rasa penasaran Yanti justru semakin besar. Masuk dulu, Yan. Aku berusaha bersikap biasa. Namun Yanti menggeleng. Nggak usah. Aku cuma lewat. Padahal aku tahu rumah Bu Lasmi berada di arah yang berlawanan. Jelas sekali ia sengaja datang ke sini. Beberapa detik kemudian Arif keluar dari dalam rumah. Wah, Yanti. Ada apa? Yanti langsung mengubah ekspresinya menjadi manis. Nggak ada, Mas. Cuma mau minta maaf soal semalam. Aku dan Arif saling berpandangan. Semudah itu? Tidak. Aku mengenal Yanti. Ia bukan tipe orang yang mudah mengakui kesalahan. Benar saja. Beberapa saat kemudian ia kembali berkata, semalam itu sebenarnya salah paham. Nasinya memang kurang. Bukan sengaja. Aku hanya tersenyum tipis. Sudahlah, Yan. Kami sudah tidak memikirkannya. Padahal, aku masih mengingat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kalian makan di luar saja. Kalimat itu masih terasa seperti luka yang belum mengering. Yanti terus memperhatikan wajahku. Mbak, kamu nggak marah? Aku menggeleng. Kalau marah terus. Hati capek. Jawabanku justru membuatnya semakin gelisah. Ia seperti berharap aku memarahinya. Atau menangis di depannya. Namun aku memilih tenang. Karena aku sadar, tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang, diam jauh lebih membuat orang memikirkan kesalahannya. Sebelum pulang, Yanti kembali bertanya. Tadi itu benar teman almarhum Bapak? Iya. Beliau datang bawa apa? Aku tersenyum. Hanya beberapa kenangan lama. Jawaban itu membuat Yanti semakin penasaran. Ia tidak mendapatkan informasi apapun. Akhirnya ia pamit. Namun aku melihat langkahnya tidak langsung menuju rumah. Ia justru berhenti di ujung gang. Mengeluarkan ponsel. Lalu menelepon seseorang. Di dalam rumah, Arif menghela napas panjang. Rai. Menurutku dia tidak benar-benar datang minta maaf. Aku mengangguk. Aku juga merasa begitu. Arif duduk di sampingku. Dia pasti curiga. Aku tersenyum kecil. Biarkan saja. Aku juga belum siap menceritakan semuanya. Arif menggenggam tanganku. Aku akan menjaga rahasia ini. Aku menatap wajah suamiku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Arif mulai berubah. Ia mulai berdiri di sampingku. Bukan lagi di belakang keluarganya. Sementara itu, Yanti ternyata tidak pulang ke rumah. Ia berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Orang yang diteleponnya sejak tadi akhirnya datang. Ternyata Doni. Ada apa sih? Yanti langsung berkata pelan. Mas, aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan Ratri. Doni menghela napas. Kamu jangan mulai lagi. Tidak. Aku lihat sendiri. Tadi ada orang tua datang. Dia bawa map tebal. Pas aku tanya, Ratri malah kelihatan gugup. Doni mulai memperhatikan ucapan istrinya. Lalu, Yanti menatap suaminya lekat-lekat. Aku mau tahu siapa orang tua itu. Doni tampak ragu.
Memangnya buat apa? Yanti menjawab dengan suara lirih. Kalau benar Ratri menyembunyikan sesuatu, kita harus tahu sebelum terlambat. Ucapan itu membuat Doni ikut berpikir. Awalnya ia menganggap istrinya hanya terlalu curiga. Namun kini, ia mulai merasa ada sesuatu yang memang tidak mereka ketahui. Sore harinya, saat aku sedang menyiram bunga di depan rumah, ponselku kembali berdering. Nomor itu milik Pak Darmo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ratri, besok jangan datang sendiri ke kantor notaris. Kenapa, Pak? Suara Pak Darmo terdengar lebih serius dari sebelumnya. Karena sejak tadi, ada seseorang yang mengikuti mobil saya. Jantungku langsung berdegup kencang. Mengikuti? Iya. Dan saya punya firasat. Orang itu sedang berusaha mencari tahu semua tentang dirimu. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Belum sempat aku bertanya lagi, Pak Darmo mengucapkan satu kalimat yang membuat bulu kuduku meremang. Kalau firasat saya benar, orang yang mengikuti saya masih berasal dari keluarga suamimu sendiri. Telepon pun terputus. Aku berdiri mematung. Siapa yang tega melakukan itu? Apakah Yanti? Atau ada orang lain yang diam-diam sedang menyiapkan pengkhianatan yang jauh lebih besar? Orang yang mengikuti Pak Darmo ternyata bukan orang asing. Aku masih memegang ponsel di tanganku. Ucapan Pak Darmo terus terngiang di kepalaku. Orang yang mengikuti saya masih berasal dari keluarga suamimu sendiri. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba menghubungi beliau kembali. Namun panggilanku tidak diangkat. Aku mulai gelisah. Arif yang baru pulang kerja melihat wajahku yang pucat. Hai, kamu kenapa? Aku menyerahkan ponsel kepadanya. Pak Darmo menelepon. Ada yang mengikuti beliau. Arif langsung mengernyit. Siapa? Aku juga belum tahu. Tapi beliau bilang kemungkinan masih keluarga kita. Wajah Arif langsung berubah tegang. Aku akan cari tahu. Malam itu juga, Arif menghubungi ibunya. Bu, tadi Yanti kemana? Bu Lasmi terdengar bingung. Loh, memangnya kenapa? Cuma tanya saja. Bu Lasmi menjawab pelan. Sejak siang Yanti memang keluar. Katanya ada urusan. Baru pulang menjelang maghrib. Arif menutup telepon. Ia menatapku. Rari? Sepertinya benar. Yanti memang pergi seharian. Aku hanya menarik napas panjang. Aku tidak ingin langsung menuduh. Tetapi firasatku mengatakan, semua ini bukan kebetulan. Di rumah Bu Lasmi, Yanti sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Doni keluar dari kamar. Kamu masih mikirin Ratri? Yanti mengangguk. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Doni menghela napas. Kamu sampai mengikuti orang tua itu? Yanti langsung menoleh. Pelan-pelan. Nanti ibu dengar. Doni mulai kesal. Aku sudah bilang jangan macam-macam. Kalau ketahuan bagaimana? Yanti tersenyum tipis. Tenang saja. Aku cuma ingin tahu dia pergi kemana. Lalu? Ternyata, dia masuk ke kantor notaris. Doni langsung membelalak. Notaris? Iya. Orang biasa mana mungkin datang ke notaris bawa map setebal itu? Doni mulai ikut berpikir. Kamu yakin? Aku lihat sendiri. Aku bahkan sempat memotret mobilnya. Yanti membuka galeri ponselnya. Terlihat foto mobil Pak Darmo yang terparkir di depan sebuah kantor notaris. Doni menelan ludah. Kalau begitu, Ratri memang sedang mengurus sesuatu. Yanti tersenyum penuh kemenangan. Nah, kan? Aku bilang juga apa? Keesokan paginya, aku dan Arif berangkat menuju kantor notaris sesuai janji. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan ucapan Pak Darmo. Arif mencoba menenangkanku. Jangan takut. Aku ada di sampingmu. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih, Mas. Sesampainya di kantor notaris, Pak Darmo sudah menunggu di ruang tamu. Beliau tersenyum. Alhamdulillah kalian datang. Aku langsung bertanya, Pak, semalam bagaimana? Pak Darmo menghela napas. Saya memang diikuti. Tapi saya sengaja tidak langsung pulang. Saya ingin memastikan. Dan benar. Mobil itu terus mengikuti saya. Jantungku semakin berdebar. Siapa orangnya? Pak Darmo menggeleng.
Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi saya sempat mencatat nomor kendaraannya. Beliau mengeluarkan secari kertas. Arif langsung memperhatikannya. Beberapa detik kemudian, wajahnya mendadak pucat. "Mas, kenapa?" Arif menyerahkan kertas itu kepadaku. Tanganku langsung gemetar. Nomor polisi kendaraan itu, sangat kami kenal. Itu adalah nomor mobil milik Doni. Aku menutup mulutku. "Tidak mungkin," Pak Darmo berkata pelan. "Karena itulah saya meminta kalian berhati-hati. Mungkin mereka belum tahu apa yang kalian urus. Tapi rasa penasaran bisa membuat seseorang melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan." Tak lama kemudian, notaris mempersilakan kami masuk ke ruang kerjanya. Beliau meletakkan beberapa berkas di atas meja. "Ibu Ratri, semua dokumen sudah kami periksa. Secara hukum, seluruh aset ini memang sah menjadi hak ibu." Aku masih sulit mempercayainya. Notaris kembali berkata, "Hari ini hanya tinggal satu tanda tangan. Setelah itu, semua kepemilikan resmi kembali atas nama ibu." Tanganku mulai memegang pena. Namun tepat saat ujung pena menyentuh berkas, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang pegawai masuk dengan wajah panik. "Maaf, Pak. Ada 2 orang di luar. Mereka memaksa ingin bertemu Ibu Ratri." Aku dan Arif saling berpandangan. Notaris bertanya, "Siapa mereka?" Pegawai itu menjawab, "Seorang perempuan dan seorang laki-laki. Mereka mengaku masih keluarga ibu." Dadaku langsung berdegup sangat kencang. Aku belum melihat wajah mereka. Namun entah mengapa, aku sudah bisa menebak. Kalau firasatku benar, orang yang berdiri di luar ruangan itu adalah Yanti dan Doni. Dan mereka datang tepat sebelum rahasia terbesar keluargaku resmi terbuka. Mereka datang terlambat. Karena kebenaran sudah hampir terungkap. Aku masih memegang pena. Tanganku belum sempat menandatangani dokumen di hadapanku ketika pintu ruang notaris terbuka. Seorang pegawai masuk dengan napas sedikit terengah. "Maaf, Pak. Ada 2 orang yang memaksa ingin bertemu Ibu Ratri." Notaris mengernyit. "Apakah mereka sudah membuat janji?" Pegawai itu menggeleng. "Belum, Pak. Mereka bilang ini urusan keluarga yang sangat penting." Aku dan Arif saling berpandangan. Jantungku berdetak semakin cepat. Belum sempat kami berkata apa-apa, terdengar suara ribut dari luar ruangan. "Biarkan kami masuk." "Itu kakak saya?" Aku langsung mengenali suara itu. Yanti. Tak lama kemudian terdengar suara Doni. "Kami cuma mau bicara sebentar." Notaris menghela napas panjang. Beliau memandangku. "Ibu Ratri, apakah ibu bersedia menemui mereka?" Aku berpikir beberapa detik, lalu menggeleng pelan. "Tidak sekarang, Pak. Saya ingin menyelesaikan urusan ini lebih dulu." Notaris mengangguk. "Baik." Beliau memberi isyarat kepada pegawai agar menenangkan keadaan di luar. Di luar ruangan, Yanti mulai kehilangan kesabaran. "Kenapa kami tidak boleh masuk?" Pegawai menjawab dengan sopan. "Maaf, Bu. Ibu Ratri sedang ada urusan yang tidak bisa diganggu." Yanti mendengus kesal. "Urusan apa memangnya?" "Itu bersifat pribadi, Bu." Jawaban itu justru membuat rasa penasarannya semakin menjadi. Ia menoleh kepada Doni. "Mas, aku yakin ini pasti soal harta." Doni mulai gelisah. "Kalau memang benar, berarti kita sudah terlambat." Yanti menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Doni, ia mulai takut. Takut kalau selama ini ia telah meremehkan orang yang salah. Di dalam ruangan, notaris kembali mendorong berkas ke hadapanku. "Silakan, Bu." Aku menarik napas panjang. Kali ini aku tidak ragu lagi. Perlahan kutandatangani setiap lembar dokumen. 1, 2, 3, sampai lembar terakhir. Begitu penaku letakkan, notaris tersenyum. "Selamat, Bu Ratri. Mulai hari ini seluruh aset tersebut resmi kembali menjadi hak ibu." Aku hanya mengucapkan, "Alhamdulillah." Tidak ada sorak gembira, tidak ada rasa ingin pamer. Yang kurasakan justru keharuan. Andai ayah masih hidup, aku ingin memeluknya. Aku ingin mengatakan bahwa semua amanahnya akhirnya telah selesai. Pak Darmo kemudian menyerahkan sebuah map baru kepadaku. "Ini salinan seluruh dokumen. Simpan baik-baik."
Aku menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, amanah ayah mungkin tidak akan pernah sampai kepada saya. Pak Darmo tersenyum hangat. Saya hanya menepati janji. Yang hebat adalah ayahmu. Beliau berhasil mendidik anak yang tidak silau oleh harta. Aku menunduk haru. Saat kami keluar dari ruang notaris, Yanti dan Doni langsung berdiri. Wajah mereka tampak tegang. Mbak. Yanti mencoba tersenyum. Akhirnya keluar juga. Aku mengangguk singkat. Iya. Yanti melirik map yang kubawa. Itu berkas apa? Aku menjawab tenang. Dokumen pribadi. Yanti masih berusaha memancing. Dokumen apa sih sampai harus ke notaris? Sebelum aku menjawab, Pak Darmo melangkah maju. Beliau berdiri di sampingku. Maaf. Kalau memang itu urusan pribadi Ibu Ratri, tidak ada kewajiban bagi beliau untuk menjelaskannya kepada siapapun. Nada bicara Pak Darmo tetap sopan, tetapi tegas. Yanti langsung terdiam. Ia tidak menyangka ada orang yang membela Ratri di hadapannya. Saat kami hendak menuju parkiran, Yanti kembali memanggil. Mbak. Aku berhenti. Ia mendekat beberapa langkah. Kamu masih marah soal makan malam kemarin? Aku tersenyum tipis. Tidak. Lalu kenapa rasanya kamu berubah? Aku menatap matanya. Yang berubah bukan aku, tapi caraku menjaga harga diri. Yanti tidak mampu menjawab. Kalimat itu membuat wajahnya memerah. Di perjalanan pulang, Arif memegang tanganku. Ratri, aku bangga sama kamu. Aku tersenyum. Bukan karena dokumen ini? Arif langsung menggeleng. Bukan. Aku bangga karena meski disakiti berkali-kali, kamu tetap memilih menjadi orang baik. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku merasa memiliki suami yang benar-benar berdiri di sampingku. Sore harinya, saat kami baru sampai di rumah, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik Bu Lasmi. Aku menatap layar cukup lama. Arif berkata pelan, angkat saja. Aku menerima panggilan itu. Assalamualaikum, Bu. Suara Bu Lasmi terdengar berbeda. Tidak lagi keras seperti biasanya. Beliau bahkan terdengar gemetar. Ratri, Ibu mau bicara. Boleh kamu dan Arif datang ke rumah malam ini? Aku terdiam. Memangnya ada apa, Bu? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Bu Lasmi berkata lirih. Ibu baru tahu, selama ini Ibu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kepadamu. Kalimat itu membuatku membeku. Apa yang sebenarnya sudah diketahui Bu Lasmi? Dan siapa yang telah membuka semua rahasia itu? Penyesalan itu datang saat semuanya sudah terlambat. Aku masih memegang ponsel di telingaku. Suara Bu Lasmi terdengar begitu pelan. Tidak seperti biasanya. Biasanya beliau selalu berbicara tegas, bahkan seringkali terdengar dingin kepadaku. Namun malam itu, nada suaranya dipenuhi rasa bersalah. Ibu baru tahu, selama ini Ibu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kepadamu. Aku menatap Arif. Ia juga terlihat heran. Bu, maksud Ibu apa? Di seberang sana terdengar helaan napas panjang. Nanti saja kita bicara di rumah. Tolong datang. Lalu telepon ditutup. Aku masih memandangi layar ponsel yang sudah gelap. Perasaanku bercampur aduk. Arif memegang bahuku. Kita datang saja. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Malam itu kami berangkat menuju rumah Bu Lasmi. Namun kali ini suasananya berbeda. Biasanya setiap kali melewati jalan itu, dadaku selalu dipenuhi kecemasan. Aku selalu bertanya-tanya, sindiran apa lagi yang akan kudengar hari ini? Tatapan sinis siapa lagi yang harus kutahan? Tetapi malam itu, yang kurasakan justru ketenangan. Bukan karena luka itu sudah hilang, melainkan karena aku sudah berhenti berharap diterima oleh orang yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Begitu mobil berhenti di depan rumah, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Lampu ruang tamu menyala terang. Pintu rumah sudah terbuka. Bu Lasmi berdiri di depan pintu. Begitu melihat kami turun, beliau tidak lagi memasang wajah datar. Matanya sembab, seperti habis menangis cukup lama. Ratri, Arif. Suara beliau bergetar.
Aku mendekat. Assalamualaikum, Bu. Biasanya Bu Lasmi hanya menjawab salam sambil lalu. Namun kali ini beliau langsung menggenggam kedua tanganku. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Aku dan Arif saling berpandangan. Kami masuk tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, Yanti dan Doni sudah duduk dengan wajah pucat. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Begitu aku masuk, Yanti langsung menundukkan kepala. Suasana benar-benar sunyi. Beberapa detik tidak ada seorang pun yang berbicara. Akhirnya Bu Lasmi memecah keheningan. Ratri, Ibu mau minta maaf. Aku terdiam. Kalimat itu begitu asing di telingaku. Selama 12 tahun menjadi menantu, belum pernah sekalipun aku mendengar Bu Lasmi meminta maaf kepadaku. Beliau melanjutkan, Ibu salah. Ibu terlalu sering mendengarkan omongan orang. Ibu terlalu sering membiarkan Yanti menyakitimu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak pernah membenci ibu. Jawabku pelan. Tapi aku memang sering terluka. Bu Lasmi menangis semakin keras. Ibu tahu. Dan ibu menyesal. Belum sempat suasana mereda, Yanti tiba-tiba berdiri dari kursinya. Perlahan ia berjalan mendekat. Lalu, tanpa kuduga, ia menundukkan kepalanya di hadapanku. Mbak, aku juga minta maaf. Tangannya gemetar. Aku terlalu iri sama Mbak. Aku mengernyit. Iri? Yanti mengangguk sambil menangis. Iya. Aku selalu berpikir Mas Arif lebih sayang sama Mbak daripada keluarganya. Aku kesal karena setiap kali ibu butuh bantuan, yang datang selalu kalian. Tapi, aku justru membalas semua itu dengan menghina Mbak. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat Yanti benar-benar menangis. Bukan tangisan yang dibuat-buat, melainkan tangisan seseorang yang mulai menyadari kesalahannya. Namun di tengah suasana itu, aku masih memiliki satu pertanyaan. Bu, sebenarnya apa yang membuat ibu tiba-tiba berubah? Ruangan kembali hening. Bu Lasmi menoleh ke arah lemari ruang tamu. Beliau mengambil sebuah amplop coklat. Dadaku langsung berdebar. Itu amplop yang sempat tertinggal di bawah panci ayam. Bu Lasmi menyerahkannya kepadaku. Ibu tidak pernah membukanya. Tapi, tadi siang Pak Darmo datang ke sini. Aku langsung membelalak. Pak Darmo? Bu Lasmi mengangguk. Beliau datang. Beliau tidak menjelaskan semuanya. Tapi beliau berkata satu hal. Aku menatap wajah beliau. Apa katanya, Bu? Dengan suara yang masih bergetar, Bu Lasmi mengulang ucapan Pak Darmo. Jangan pernah mengukur harga seseorang dari pakaian yang dipakainya atau makanan yang dimakannya. Bisa jadi orang yang kalian hina justru orang yang selama ini diam-diam paling banyak berkorban untuk keluarga ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Aku memejamkan mata. Ternyata, Pak Darmo tidak membuka rahasiaku. Beliau hanya membuka mata mereka. Namun aku belum tahu, penyesalan malam itu ternyata belum menjadi akhir. Karena keesokan paginya, seorang pria datang ke rumah Bu Lasmi membawa sebuah map biru. Dan map itu berisi bukti yang akan membuat seluruh keluarga mengetahui siapa sebenarnya Ratri selama ini. Akhirnya mereka tahu siapa aku selama ini. Malam itu aku dan Arif pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di sepanjang perjalanan, tidak banyak kata yang keluar dari mulut kami. Aku hanya memandang jalanan yang mulai sepi. Sesekali aku mengingat kembali wajah Bu Lasmi yang menangis sambil menggenggam tanganku. Dulu, aku sering membayangkan momen itu. Membayangkan ibu mertuaku suatu hari menyadari semua kesalahannya. Tetapi saat momen itu benar-benar terjadi, aneh. Hatiku justru tidak merasa menang. Yang ada hanyalah rasa lelah. Lelah karena terlalu lama memikul luka yang tak pernah sempat kuucapkan. Keesokan paginya, aku sedang menyiram tanaman di depan rumah ketika ponselku berdering. Arif yang sedang bersiap berangkat kerja langsung keluar. Siapa? RAT? Aku melihat nama yang muncul di layar. Pak Darmo. Aku segera mengangkat telepon. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ratri, saya sekarang sedang berada di rumah Bu Lasmi. Aku langsung terdiam. Di rumah ibu? Iya. Ada beberapa dokumen yang harus saya serahkan. Dadaku mulai berdebar. Dokumen apa, Pak? Dokumen yang selama ini memang seharusnya diketahui keluargamu.
Sebelum aku sempat bertanya lagi, telepon terputus. Aku menatap Arif. Mas, Pak Darmo ada di rumah ibu? Arif menghela napas panjang. Semoga semuanya berjalan baik. Namun entah kenapa, hatiku justru semakin gelisah. Di rumah Bu Lasmi, Pak Darmo duduk dengan tenang di ruang tamu. Di hadapannya telah tersedia teh hangat. Bu Lasmi duduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Sementara Yanti dan Doni tampak gelisah sejak pagi. Yanti membuka percakapan. Pak, sebenarnya Bapak ini siapa? Pak Darmo tersenyum tipis. Saya hanya sahabat almarhum Ayah Ratri. Lalu kenapa Bapak datang ke rumah kami? Pak Darmo mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya. Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin meluruskan sesuatu. Beliau membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi dokumen dan foto-foto lama. Beliau mengambil satu foto. Itu Ratri saat wisuda. Lalu foto berikutnya. Itu ayahnya. Kemudian beliau menunjukkan foto sebuah penggilingan padi dan gudang beras. Semua usaha itu dibangun dari nol oleh Ayah Ratri. Yanti mulai saling berpandangan dengan Doni. Pak Darmo melanjutkan. Setelah ayahnya meninggal, seluruh usaha itu tetap berjalan. Dan sesuai amanah almarhum. Seluruh hak kepemilikannya memang menjadi milik Ratri. Ruangan mendadak sunyi. Yanti membelalak. Tunggu. Maksud Bapak? Semua itu milik Mbak Ratri? Pak Darmo mengangguk mantap. Iya. Dan yang paling membuat saya bangga, selama bertahun-tahun Ratri tidak pernah sekalipun menggunakan semua itu untuk meninggikan dirinya. Bu Lasmi menutup mulutnya. Air matanya kembali jatuh. Ya Allah, ibu ini sudah berbuat apa? Yanti mulai menangis. Ia memegang kepalanya sendiri. Tidak mungkin. Kalau Mbak Ratri punya semua itu, kenapa dia tetap tinggal di kontrakan kecil? Pak Darmo menjawab dengan tenang. Karena baginya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah, melainkan oleh ketulusan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kalimat itu menghantam hati semua orang. Doni yang sejak tadi diam akhirnya berkata lirih. Jadi, selama ini kami menghina orang yang sebenarnya tidak pernah kekurangan. Pak Darmo mengangguk. Bukan hanya itu. Kalian juga menghina orang yang paling sering membantu keluarga ini. Uang untuk memperbaiki atap rumah. Biaya berobat Bu Lasmi. Sebagian biaya listrik yang sering menunggak. Ratri dan Arif membantu semua itu tanpa pernah meminta siapapun tahu. Bu Lasmi menangis semakin keras. Beliau baru menyadari bahwa selama ini ia lebih percaya pada kata-kata Yanti daripada melihat sendiri pengorbanan anak sulung dan menantunya. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bu Lasmi segera keluar. Ternyata aku dan Arif baru saja tiba. Begitu melihatku turun dari mobil, Yanti langsung berlari menghampiriku. Tidak ada lagi wajah angkuh. Tidak ada lagi senyum sinis. Dengan air mata bercucuran, ia berdiri di hadapanku. Lalu, perlahan ia berlutut. Mbak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menghina orang yang justru paling banyak berbuat baik kepada kami. Aku terkejut. Aku segera berusaha mengangkat tubuhnya. Yan, jangan begitu. Namun Yanti terus menangis. Maafkan aku, Mbak. Aku iri. Aku sombong. Aku buta. Aku baru sadar setelah semuanya terlambat. Aku memandang wajahnya beberapa saat, lalu menarik napas panjang. Hatiku masih terluka. Luka itu tidak akan hilang hanya karena satu permintaan maaf. Tetapi aku juga tidak ingin hidup dipenuhi kebencian. Aku berkata pelan. Yan, aku bisa memaafkan. Tapi untuk kembali seperti dulu, aku butuh waktu. Yanti menundukkan kepala. Ia mengangguk sambil terus menangis. Di saat semua orang larut dalam penyesalan, tak seorang pun menyadari bahwa aku sudah mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan mengejutkan seluruh keluarga. Dan keputusan itu akan kusampaikan malam ini juga. Aku memaafkan mereka, tapi aku memilih pergi demi menjaga harga diriku. Ruang tamu itu kembali dipenuhi keheningan. Yanti masih berlutut di hadapanku. Air matanya terus mengalir. Sementara Bu Lasmi menangis sambil memegangi dadanya. Arif berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah memberi kekuatan untuk menghadapi semua ini.
Aku memandang satu persatu wajah mereka. Dulu, aku selalu datang ke rumah ini dengan hati penuh harapan. Berharap suatu hari aku benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun setelah bertahun-tahun, harapan itu justru berubah menjadi luka. Dan luka itu tidak mungkin hilang hanya dalam satu malam. Aku menarik napas panjang. Bu Yanti, aku sudah mendengar semua permintaan maaf kalian. Aku juga percaya kalau penyesalan kalian tulus. Bu Lasmi langsung mengangguk sambil menangis. Iya, Nak. Ibu benar-benar menyesal. Ibu rela melakukan apa saja supaya kamu mau memaafkan ibu. Aku tersenyum tipis. Aku sudah memaafkan. Mendengar kalimat itu, wajah mereka langsung berbinar. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Karena aku melanjutkan kalimatku. Tapi, aku tidak bisa kembali menjalani semuanya seperti dulu. Ruangan kembali sunyi. Yanti perlahan mengangkat wajahnya. Maksud Mbak? Aku menatapnya dengan tenang. Aku memaafkan kalian. Tapi aku juga harus memaafkan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun aku terlalu sering mengalah. Terlalu sering diam. Terlalu sering menangis sendirian. Sekarang, aku ingin belajar menghargai diriku sendiri. Air mata kembali mengalir di pipi Bu Lasmi. Jangan pergi, Nak. Ibu janji akan berubah. Aku menggenggam tangan beliau. Aku percaya ibu akan berubah. Tapi perubahan itu bukan alasan bagiku untuk melupakan semua luka begitu saja. Arif menatapku. Hai. Apa keputusanmu? Aku menghela napas panjang. Mas, aku ingin kita pindah. Bukan karena marah. Bukan karena ingin menjauh dari keluarga. Tetapi karena aku ingin rumah tangga kami berdiri dengan kaki kami sendiri. Tanpa tekanan. Tanpa penghinaan. Tanpa rasa takut setiap kali ada undangan makan bersama. Arif memandangku beberapa detik. Lalu ia mengangguk mantap. Aku ikut keputusanmu. Aku juga ingin mulai hidup yang lebih tenang. Aku tersenyum haru. Untuk pertama kalinya, suamiku memilih berdiri sepenuhnya di sisiku. Bukan karena harta. Bukan karena dokumen yang baru kami terima. Tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa seorang istri juga memiliki harga diri yang harus dijaga. Yanti kembali menangis. Mbah, jangan pergi. Kasih aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lembut. Kesempatan memperbaiki diri selalu ada. Tapi bukan berarti aku harus tetap tinggal di tempat yang membuatku terus terluka. Yanti menundukkan kepala. Ia sadar. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan ucapan maaf. Ada kepercayaan yang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Bu Lasmi kemudian berjalan ke arah dapur. Beberapa menit kemudian beliau kembali membawa sebuah kotak makan. Kotak itu masih hangat. Ratri, ibu masak sendiri pagi tadi. Tolong bawa pulang. Aku membuka sedikit tutup kotak itu. Di dalamnya ada nasi hangat, sayur lodeh, ayam goreng, dan sambal. Entah kenapa, air mataku kembali jatuh. Aku teringat malam ketika hanya ada 4 piring nasi di meja makan. Malam ketika aku dan Arif diminta mencari makan di luar. Kini, orang yang dulu membiarkan kami pergi dengan perut kosong justru mengantarkan bekal dengan kedua tangannya sendiri. Aku menerima kotak itu. Terima kasih, Bu. Tapi yang paling aku syukuri bukan makanan ini. Melainkan karena hari ini ibu akhirnya melihatku sebagai keluarga. Bu Lasmi langsung memelukku erat. Tangis kami pecah bersamaan. Sebelum pulang, Pak Darmo yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan berkata pelan. Almarhum ayahmu pasti bangga. Bukan karena semua hartanya kembali. Tapi karena putrinya memilih menyelesaikan semuanya dengan hati yang bersih. Aku menundukkan kepala. Dalam hati aku berbisik. Pak, aku sudah berusaha menjaga pesan Bapak. Saat aku dan Arif berjalan menuju mobil, aku sempat menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang menyimpan begitu banyak air mata. Begitu banyak luka. Namun juga menjadi tempat lahirnya pelajaran paling besar dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana hubungan kami ke depan. Yang aku tahu, mulai hari itu, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan harga diriku. Namun, saat mobil kami baru saja meninggalkan halaman rumah, ponsel Arif tiba-tiba berdering. Wajahnya mendadak berubah tegang setelah mendengar suara di seberang. Ia menoleh kepadaku dan berkata pelan. RAT, ada kabar yang tidak pernah kita duga.
Ini akan mengubah semuanya sekali lagi. Harga diri lebih berharga daripada semeja nasi. Mobil kami melaju perlahan meninggalkan rumah Bu Lasmi. Aku masih memeluk kotak makanan yang diberikan ibu mertuaku. Aneh rasanya, beberapa hari yang lalu, aku dan Arif pulang dari rumah itu dengan perut kosong dan hati yang hancur. Kini, kami pulang membawa bekal dan pelukan yang selama bertahun-tahun tidak pernah kami rasakan. Namun aku sadar, bekal itu bukanlah hal yang paling berharga. Yang paling berharga adalah perubahan hati. Meski perubahan itu datang setelah semuanya terlambat. Di tengah perjalanan, ponsel Arif berdering. Ia melihat layar ponselnya. Pak Darmo. Arif segera mengangkat telepon. Assalamualaikum, Pak. Suara Pak Darmo terdengar tenang. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Iya, Pak. Alhamdulillah. Lalu, saya juga ingin menyampaikan satu kabar. Arif melirik ke arahku. Kabar apa, Pak? Pak Darmo berkata pelan. Seluruh proses administrasi sudah selesai. Mulai minggu depan, pengelolaan usaha peninggalan Ayah Ratri bisa mulai diserahkan. Aku menarik napas panjang. Sebelum Arif sempat menjawab, aku memberi isyarat agar ponsel diberikan kepadaku. Pak. Iya, Ratri. Saya sudah memikirkan keputusan saya. Apa keputusanmu? Aku menatap jalan di depan. Lanjutkan semua usaha itu. Tapi saya tidak ingin mengelolanya sendirian. Pak Darmo terdiam beberapa saat. Lalu, saya ingin usaha itu tetap memberi manfaat bagi banyak orang. Pertahankan semua karyawan lama. Kalau ada yang sudah sepuh, jangan diberhentikan. Dan sebagian keuntungan nanti kita sisihkan untuk membantu anak-anak yatim dan orang tua yang membutuhkan. Di seberang sana terdengar suara Pak Darmo yang mulai bergetar. Ayahmu pasti bangga mendengar keputusan itu. Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Semoga ini menjadi amal jariah untuk beliau. Beberapa hari kemudian, aku dan Arif resmi pindah ke rumah sederhana yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat kerja kami. Rumah itu memang tidak sebesar rumah-rumah mewah. Namun suasananya hangat. Setiap pagi kami sarapan bersama. Setiap malam kami makan sambil bercerita. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi sindiran. Yang ada hanya ketenangan. Sementara itu, perubahan juga terjadi di rumah Bu Lasmi. Yanti benar-benar berubah. Ia mulai membantu ibunya tanpa disuruh. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Bahkan beberapa kali ia datang ke rumahku. Bukan untuk meminta bantuan. Melainkan hanya membawa masakan dan menanyakan kabarku. Suatu sore ia berkata kepadaku, Mbak, aku tidak berharap Mbak langsung percaya lagi. Tapi izinkan aku memperbaiki diriku sedikit demi sedikit. Aku tersenyum. Perubahan yang baik tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Tunjukkan lewat perbuatan. Yanti mengangguk. Sejak hari itu, ia benar-benar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bu Lasmi juga sering berkunjung. Beliau tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang membawa sayur, kadang membawa buah. Namun yang paling membuatku terharu, setiap kali beliau hendak pulang, beliau selalu memelukku sambil berkata, hati-hati ya, nak. Ibu sayang sama kamu. Kalimat sederhana yang dulu sangat ingin ku dengar. Akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Suatu hari, tepat setahun setelah kejadian di meja makan itu, kami kembali berkumpul di rumah Bu Lasmi. Meja makan yang dulu hanya berisi 4 piring nasi, kini dipenuhi berbagai hidangan. Namun sebelum semua duduk, Bu Lasmi berdiri sambil membawa 6 piring nasi. Beliau meletakkannya satu persatu. Lalu berkata dengan suara pelan, dulu ibu pernah membuat kesalahan besar. Hari ini, ibu ingin mengingatnya supaya tidak pernah mengulanginya lagi. Beliau meletakkan 2 piring terakhir tepat di depan aku dan Arif. Tempat ini selalu untuk kalian. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena nasi itu. Melainkan karena akhirnya, aku benar-benar diterima sebagai keluarga. Aku memandang wajah Arif. Ia tersenyum kepadaku. Aku membalas senyumnya. Di dalam hati aku berkata, ternyata benar. Yang membuat seseorang kaya bukanlah banyaknya harta. Melainkan hati yang mau belajar mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menghargai orang lain. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengusir kami dari meja makan. Karena semua orang akhirnya mengerti
Seseorang tidak boleh dinilai dari pakaian yang dikenakannya, rumah yang ditempatinya, atau makanan yang dimakannya. Harga diri dan ketulusan jauh lebih berharga daripada semua itu.